Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Span 5 TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Nadia Syahrani dapat berjumpa kembali dalam pemirsa di dalam podcast Span 5. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik mengenai literasi masyarakat Indonesia yang tergolong sangat rendah. Nah, di sini juga telah hadir seorang narasumber, yaitunya Bapak Muhammad Subhan, sebagai penulis dan juga pegiat literasi ya Pak. Selamat siang Pak, selamat datang di studio Span 5 TV kami ini Selamat Pak. siang Nadia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terkait dengan topik kita tadi yaitunya mengenai literasi. Literasi menjadi sebuah keterampilan yang penting dimiliki oleh seorang siswa sebagai keterampilan di abad 21. Menurut Bapak, program literasi apa saja yang dapat kita lakukan untuk mengembangkan kemampuan literasi siswa di sekolah, Pak? Ya, baik. Terima kasih Nadia, dan selamat siang untuk teman-teman di Spine Fight TV. Ya, sebelum menjawab pertanyaan Nadia, saya ingin mengatakan dulu bahwa literasi ini sudah ada sejak 14 abad lalu, ya. Ketika baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan bahwa tangan di atas lebih mulia dari tangan di bawah, kan begitu. Nah, artinya orang yang memberi lebih mulia dari orang yang menerima. Nah, ini maksudnya orang-orang yang punya pemahaman literasi yang baik, mereka orientasinya itu akan selalu memberikan apa saja selama apa yang diberikannya itu bermanfaat. Nah, contohnya misalnya si A punya kemampuan, lalu apa yang ia mampu itu diberikan kepada si B. Atau ada seorang warga kurang mampu, miskin, ada si A yang mampu, dia memberikan bantuan, menolong si B yang tidak mampu. Nah, ini sebenarnya adalah konsep literasi itu sendiri. Nah, kita disuruh untuk melek artinya mata kita terbuka, mata kita dapat melihat kondisi di sekitar kita yang sebenarnya banyak sekali orang-orang yang mereka butuh tapi mereka tidak berani mengatakan mereka butuh. Lalu kita berikan bantuan itu. Nah, kemudian ada konsep lain bahwa literasi itu adalah keterampilan dasar, kemampuan dasar membaca, menulis. Nah, tapi bukan sampai di titik itu saja, tapi juga kemampuan seseorang untuk bisa membaca segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Nanti dari kemampuan membaca, menulis, berhitung, lalu peduli kepada persoalan-persoalan di sekitarnya, akan tumbuhlah sebuah budaya, namanya budaya literasi. Nah, budaya literasi ini akan membawa masyarakat kita kepada pemahaman bahwa kita harus punya rasa empati. Jadi ada rasa peduli, kemudian ada rasa empati. Empati ini adalah tingkatan tertinggi dari kepedulian. Nah, kalau sudah empati berarti literasinya sudah bagus, gitu. Oh, baik Pak. Oke, lalu apa kegiatan yang tadi ditanyakan ya? Lalu apa kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan untuk meningkatkan literasi itu khususnya di lingkungan sekolah? Tentu saja poinnya adalah membaca, menulis, berhitung, dan itu sudah ada pada penjelasan pada literasi dasar. Literasi paling dasar itu ada 6 ya. Di antaranya literasi baca tulis ya, literasi finansial, literasi numerasi, literasi sains, literasi kewargaan, dan lain sebagainya. Nah, tentu saja nanti kegiatan-kegiatannya bisa terkait dengan itu. Kalau literasi membaca menulis, ya tentu saja anak-anak sesuai dengan Permen Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 23 tahun 2015 itu untuk menumbuhkan budi pekerti yang luhur. Poinnya ada
kewajiban membaca 15 menit sebelum jam pelajaran dimulai. Nah, artinya ada pembiasaan di situ. Iya. Nah, gitu Baik. Nadia. Dalam mengembangkan kemampuan membaca siswa, belum lama ini pemerintah mengatakan literasi digital. Kira-kira apa yang dimaksud dengan literasi digital? Dan Nadia juga kepo nih, Pak. Iya. Kenapa pemerintah melakukan literasi digital? Dan apakah ada nih, Pak, hubungannya dengan tingkat literasi siswa Indonesia yang masih rendah? Ya, karena era sekarang adalah era digital, era digitalisasi. Semuanya serba digital. Bahkan podcast kita hari ini juga berada di ranah digital. Iya. Kan begitu, berada di ranah digital. Artinya semua orang harus melek dengan literasi digital. Nah, digital di sini artinya pemanfaatan media-media digital, lalu menyaring informasi yang disiarkan oleh media-media digital, memetik manfaatnya, juga mewaspadai hoax ya. Tahu hoax ya? Dia berita-berita bohong, lalu bisa membedakan mana media yang betul-betul memberikan siaran bermanfaat tidak. Seperti podcast kita hari ini tuh siarannya bermanfaat ya. Nah, di ranah digital yang podcastnya bermanfaat. Nah, ini tidak bisa tidak bisa dihambat, tidak bisa dihalangi karena dunia hari ini sudah masuk ke ranah digital. Coba bayangkan kalau kita tidak memegang handphone saja sehari gitu. Nah, kita merasa gelisah ya. Artinya apa? Kita ketergantungan pada handphone. Kita ketergantungan pada internet. Nah, lalu semua yang ada di handphone, semua yang ada di internet itu adalah produk-produk informasi yang penting untuk mendukung proses pembelajaran Nadia dan teman-teman. Nah, tentu saja nanti Nadia dituntut untuk dapat memilih mana informasi-informasi yang bermanfaat itu. Karena semua informasi seluruhnya ada di internet ya, di media digital tadi. Kita butuh misalnya sebuah artikel tentang apa begitu, ketik saja kata kuncinya di Google, nanti akan keluar semua artikel-artikel itu. Nah, tentu saja kita harus melihat apakah validitasnya benar, rujukan referensinya tepat, atau jangan-jangan hanya artikel-artikel hoax, sesat dan lain sebagainya. Nah, literasinya di situ, Nadia harus melek ya, teman-teman. Nadia harus melek untuk memilah dan memilih sehingga berguna bagi kita, gitu Nadia. Nah, iya Pak. Oh ya Pak, Bapak ini kan sebagai salah seorang penggiat literasi di Kota Padang Panjang kan Pak? Ya. Menurut Bapak nih, bagaimana kondisi budaya literasi saat ini, terutama di Kota Padang Panjang? Dan apakah sudah ada nih Pak kemajuan di dalam bidang ini atau masih diam di situ saja Pak? Ya, sejauh ini sudah cukup baik ya, sudah cukup baik dalam artian perhatian pemerintah Kota Padang Panjang untuk gerakan literasi, baik literasi masyarakat maupun literasi sekolah itu sudah cukup baik. Walaupun perlu terus ditingkatkan ya. Nah, indikator baiknya kalau era-era sebelum tahun 2017 itu belum banyak taman bacaan masyarakat. Nah, setelah era itu 2017, 2018, lalu pemerintah Kota Padang Panjang melalui dinas tempat mencanangkan Padang Panjang Kota Literasi. Nah, lalu tumbuhlah taman-taman bacaan, ya, taman bacaan masyarakat. Kalau tidak salah sekarang ada sekitar 35-an taman bacaan masyarakat. Lalu di sekolah pun geliat literasinya sangat baik. Indikatornya ya, sekolah-sekolah kita sudah punya ruang studio seperti ini ya kan. Ini kan bagian dari literasi. Sekolah-sekolah kita sudah punya majalah sekolah, lalu guru siswa sudah menulis buku, menerbitkan buku, dan itu sudah suatu jalan menuju ya masyarakat yang literat. Sekolahnya sekolah yang literat. Nah, ini harus terus digaungkan. Sekolah-sekolah kita harus terus menggaungkan gerakan literasinya dalam berbagai bentuk dan tentu saja dengan memanfaatkan media-media digital. Artinya kalau ada kegiatan literasinya ya jangan lupa share, jangan lupa bagikan sehingga orang tahu dan orang ikut termotivasi untuk melakukan kebermanfaatan yang sama.
gitu Nadia. Oh iya Pak, kita saat ini sangat familiar dengan yang namanya literasi. Sampai lupa nih Nadia tanya sama Bapak, sebenarnya literasi itu apa ya Pak? Apa yang dilakukan misalnya? Mungkin Bapak bisa sharing kepada kami apa sih maksudnya Pak? Ya, penjelasan atau definisi paling dasar apa itu literasi adalah kemampuan seseorang membaca, menulis, berhitung, ya, dan dia bisa menyaring informasi yang ia dapatkan. Nah, nanti kalau tahapan tingkat selanjutnya, yang dimaksud literasi adalah melekkan yang belum melek. Nah, tahu bahasa melek ya? Melek artinya mata yang terbuka, gitu ya. Jadi yang belum tahu kita kasih tahu, yang belum pintar ya kita bantu, yang belum bisa kita tolong. Nah, jadi dari kemampuan literasi seseorang, dia bisa memberikan kebermanfaatan yang banyak. Nah, kemudian pun tidak cukup sampai di situ saja makna literasinya. Nah, lebih lanjut lagi, makna literasi itu dengan kemampuan literasi seseorang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan hidupnya. Nah, persoalan-persoalan hidup ini maksudnya nanti ketika Nadia besar, ya, Nadia dewasa, tentu saja nanti akan kuliah, sekolah, lalu besar lagi berumah tangga dan lain sebagainya. Nanti tentu saja kita akan dihadapkan dengan persoalan-persoalan hidup. Nah, persoalan hidup itu macam-macam. Nah, kalau seseorang dia tidak literat, tidak belajar literasi sejak dini, dia tidak akan bisa memecahkan masalah hidupnya. Nah, maka tadi saya bilang nanti akan banyak orang-orang miskin gitu ya, orang-orang miskin yang sekedar meminta tapi tidak memberi. Maka literasi orientasinya bagaimana bisa memberi untuk hidupnya, memberi untuk banyak orang. Begitu Nadia. Baik Pak, pertanyaan terakhir nih sekalian pertanyaan penutup. Ya. Menurut Bapak, seberapa penting literasi ini harus kita terapkan di sekolah dan apa saja dampaknya nih Pak? Oke, baik. Kalau seberapa penting, tentu sangat penting sekali, ya. Dan tentu saja melalui kebijakan-kebijakan sekolah yang merujuk kepada aturan-aturan di atasnya, baik dari Dinas Pendidikan, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, semua itu harus berorientasi untuk kesejahteraan dari pelaku-pelaku literat tadi, orang-orang yang literat. Dalam hal ini siswa, guru. Maka sekolah-sekolah literasi harus selalu memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan literasi itu sendiri. Misalnya perpustakaannya harus terkelola dengan baik. Kelas-kelasnya harus punya pojok-pojok baca, dan pojok-pojok baca itu buku-bukunya selalu dipergulirkan, tidak itu saja kan begitu. Buku-bukunya yang paling penting dibaca, baik di perpustakaan maupun di pojok baca kelas, di taman bacaan, di sudut-sudut baca, buku-bukunya dibaca semua, jangan sampai tidak dibaca. Maka dalam permen kementerian tadi ya, peraturan menteri nomor 23 tahun 2015 tadi, yang orientasinya adalah penumbuhan budi pekerti luhur, literasi itu nanti targetnya bagaimana budi pekerti warga sekolah, ya, budi pekerti kita sebagai masyarakat ya harus baik, harus luhur, kan begitu. Maka kita selalu berharap sekolah-sekolah yang literat mereka selalu menjadikan pelajaran literasi sebagai pendidikan paling penting dan utama untuk menuju gerbang sukses peradaban suatu bangsa. Maka sekolah-sekolah seperti itu harus didukung, disupport, dan kita harapkan akan lahirlah generasi-generasi emas pada 10-20 tahun yang akan datang. Baik Pak. Jadi pemirsa, literasi itu adalah kemampuan seseorang dalam membaca, menulis maupun menghitung, dan juga dapat menyaring informasi apa yang telah ia baca dan juga ia tulis. Pemirsa, pemerintah kita juga telah menyediakan beberapa program ya Pak, contohnya seperti Taman Baca tersebut. Jadi pemirsa, marilah rajin membaca agar mendapatkan ilmu yang lebih bermanfaat.
Jadi Pak, sebelum acara ini Nadia tutup, Nadia ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak karena telah bersedia hadir di studio Span 5 TV ini, Pak. Terima kasih kembali Nadia dan sukses Span 5 TV. Amin ya Allah. Baiklah pemirsa Span 5 TV dimanapun Anda berada, demikianlah acara podcast kita pada siang hari ini. Saya Nadia Syaharani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.